Oke, nama saya Rian dan saya akan meneruskan presentasi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang makna kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen itu rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Di situ perusahaan akan tumbuh dan berkembang. Kemudian pada waktunya akan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, laba tersebut terdiri dari laba yang ditahan dan laba yang dibagikan. Untuk selanjutnya, laba yang ditahan itu merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan. Makin besar pembiayaan perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan ditambah penyusutan aktiva tetap, maka makin kuat posisi finansial perusahaan tersebut. Nah, dari seluruh laba yang diperoleh perusahaan itu, sebagian dibagikan pada pemegang saham. Nah, itu berupa dividen. Mengenai penentuan besar dividen yang akan dibandingkan, itulah yang merupakan kebijakan dividen dari pimpinan perusahaan. Lalu kebijakan dividen itu merupakan suatu kebajikan yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup mahal, karena perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk keperluan pembayaran dividen. Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang stabil dan menolak untuk mengurangi pembayaran dividen. Nah, itu hanya perusahaan dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah yang mampu untuk pembagian dividen. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Itu pertama itu undang-undang. Undang-undang menetapkan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada di pos laba ditahan di neraca. Lalu yang kedua adalah posisi likuiditas. Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Laba itu dipendam bertahun-tahun yang lalu. Maksudnya gini, laba yang ditahan atau dipendam selama bertahun-tahun yang lalu itu sudah diinvestasikan dalam bentuk aktiva dan tidak disimpan dalam bentuk kas. Jadi, walaupun perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar tunai dividen karena posisi likuiditasnya. Lalu yang ketiga itu pembatasan dalam perjanjian utang. Perjanjian utang, khususnya apabila merupakan utang jangka panjang, seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. Lalu itu batasan tersebut itu dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi pinjaman. Lalu yang keempat itu tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk membiayai ekspansi aktivanya. Bila kebutuhan dana di masa depan semakin besar, perusahaan cenderung untuk menahan laba daripada membayarkannya. Apabila perusahaan itu mencari dana luar, maka sumbernya itu adalah pemegang saat itu yang mengetahui keadaan perusahaan. Ya, terus yang kelima adalah tingkat laba dan stabilitas laba. Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau menggunakannya di perusahaan. Yang keenam adalah akses ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik punya catatan profitabilitas dan stabilitas akan mempunyai akses yang mudah ke pasar modal dan mempunyai bentuk lain dari pendanaan. Lalu perusahaan yang sudah mapan akan memberi tingkat pembayaran dividennya lebih tinggi. Lalu faktor yang terakhir adalah pajak atas laba yang diakumulasikan. Untuk mencegah pemegang saham hanya menggunakan perusahaan sebagai suatu perusahaan penyimpan uang yang dapat digunakan untuk menghindari tarif penghasilan pribadi yang tinggi, peraturan perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambahan khusus pada penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar.
Lalu selanjutnya itu ada keputusan kebijakan dividen. Alasan mendasar untuk keputusan dividen yang diambil bersama adalah ketidaksamaan informasi yang memengaruhi tindakan-tindakan manajemen dengan dua cara. Yaitu yang pertama itu secara umum. Kalau secara umum itu manajer tidak ingin menerbitkan saham biasa yang baru, yaitu saham baru yang melibatkan biaya penerbitan, yaitu komisi fee atau biaya-biaya tersebut yang dapat dihindari dengan menggunakan laba ditahan untuk membiayai kebutuhan likuiditas perusahaan. Lalu yang kedua itu perubahan dividen memberikan isyarat tentang keyakinan manajer dan juga prospek perusahaan di masa depan. Jadi pengurangan dividen umumnya mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada teori kebijakan dividen. Yang pertama itu kebijakan dividen tanpa pajak. Teori ini didasarkan pada asumsi yang pertama itu perusahaan itu tidak punya utang. Terus asumsi yang kedua itu perusahaan itu tidak punya pajak atau itu enggak ada pajak. Yang asumsi ketiga itu alokasi operasi dan rencana investasi itu sama. Lalu teori yang kedua itu kebijakan dividen yang terkena pajak. Diperkirakan itu ada 3 jenis tarif pajak, yaitu tarif pajak profesional, tarif pajak penghasilan pribadi dan obligasi, dividen dan upah, dan yang terakhir itu pajak keuntungan modal. Sepanjang upah itu lebih besar daripada modal, maka pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan yang tidak bayar dividen. Untuk yang selanjutnya itu ada teori preferensi investor. Yang pertama itu teori ketidakrelevanan dividen. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak punya pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Pendukung utama teori ini itu si Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Untuk contohnya ini, jika perusahaan tidak bayar dividen, maka ada seorang pemegang saham yang ingin dividen 5% akan dapat menciptakan sendiri dengan cara menjual 5% sahamnya. Jika sebaliknya perusahaan bayar dividen lebih besar daripada yang diinginkan investor akan menggunakannya untuk beli lebih banyak saham perusahaan. Lalu teori yang kedua itu teori bird in the hand. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Teori ini berpendapat bahwa kas akan turun apabila rasio pembagian dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan dengan seandainya mereka menerima dividen. Lalu teori yang terakhir itu teori preferensi pajak. Di sini ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih suka pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi. Alasan yang pertama itu pertumbuhan laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. Lalu alasan yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. Karena adanya efek nilai waktu. Pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada yang dibayarkan hari ini. Alasan yang terakhir itu jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Lalu ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham daripada hari kematian sebagai dasar biaya mereka. Nah, dengan itu mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. Ya, sekian dari kelompok kami. Kelompok kami minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata yang salah. Cukup sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.